Perkenalkan, saya adalah Yasafia Prastyo dengan NPM 23012010400. Di video kali ini, saya mau memenuhi tugas akhir semester dengan matkul analisis multivariat. Keep watching! Jadi yang pertama kita cek datanya terlebih dahulu. Ini udah jadi 100 baris ya, karena kalau datasi dari Pak sendiri itu 300 lebih, dan ini udah benar 100. Oke, kita klik new project. Kita masukin datanya, udah benar import. Kita masukin semua indikatornya. Dan terakhir, ada komunikasi. Baik, di sini ada TL, ada OCB, ada IR, ada komunikasi. Kita selanjutnya ada tarik garis dari TL ke OCB, dari OCB ke IR, lalu dari TL kembali ke IR seperti ini. Lalu selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita juga tarik garis. Untuk komunikasi ini kita tarik garisnya ke antara garis panah dari TL ke OCB seperti ini. Lalu lagi kita tarik panah dari antara garis panah OCB ke IR seperti ini. Kalau udah seperti ini, karena ini kita di instruksinya untuk mencari outer model dan juga inner model, terus kita ke outer loading. Nah, jadi di sini tuh di outer loading itu ngecek ya apakah semua butir pertanyaan dari indikator tersebut seperti indikator IR, OCB, komunikasi seperti itu valid apa enggak, dan itu syaratnya tuh di sini harus lebih dari 0,7. Kita bisa dilihat di sini. Ini rata-rata hijau semua, tapi ada yang merah, yaitu komunikasi dari variabel komunikasi C2 ini dan juga dari variabel TL2 seperti itu. Karena ini kan udah di atas 0,7 semua ya. Kenapa ini warnanya merah? Karena mereka nilainya kurang sedikit gitu. Jadi makanya warnanya merah. Terus untuk yang nilainya 1000 ini itu mereka tuh sempurna karena ini itu variabel interaksi seperti itu. Lalu selanjutnya ada di construct. Nah, kita lihat di Counbus Alpha, Composite Reliability, dan juga nilai AV. Untuk nilai Counbus Alpha dan juga Rossi ini itu nilainya itu harus lebih dari 0,7. Jadi di sini nggak ada yang merah karena mereka hijau semua karena mereka nilainya di atas 0,7 seperti itu. Bisa dilihat tuh kan. Lalu untuk nilai AV sendiri di sini itu nilainya tuh harus lebih di atas dari 0,5. Dan di sini udah hijau semua mereka karena mereka sudah dinyatakan nilainya di atas 0,5 seperti itu. Lalu ada selanjutnya kita bisa ke diskriminan validity. Nah, untuk diskriminan validity ini tuh untuk mengecek ya apakah antar variabelnya itu benar-benar berbeda, tidak mirip seperti itu. Nah, untuk di diskriminan validity ini itu semua hubungan antar variabelnya tuh nilainya tuh kurang dari 0,90. Bisa dilihat di sini. Jadi artinya tuh nilai variabel yang kurang dari 0,90 itu dinyatakan lolos uji seperti itu. Nah, itu untuk yang 899 ini tuh tetap dinyatakan ya. Maksudnya dia tuh tetap angkanya tuh tinggi tapi tetap dinyatakan valid karena mereka masih kurang di bawah 0,9 seperti itu. Oke, selanjutnya ada Vannellacker. Nah, di Vannellacker sendiri ini itu nilainya tuh yang paling atas seperti yang saya tunjukkan ini. Itu nilainya nilai itu harus tinggi ya daripada angka-angka di bawahnya seperti ini. Ini kan 0,8, ini 0,5. Lalu ini 0,8, ini 0,4, ini 0,6, ini 0,7 dan juga ini 0,739 seperti itu. Lalu ada R-square, kita klik kembali ke R-square. Nah, jadi variabel IR ini itu 0,391 atau bisa dinyatakan itu pengaruh variabel pendahulu terhadap IR ya. Itu nilainya itu sebesar 39,1. Lalu untuk variabel OCB tersendiri itu pengaruh variabel pendahulu terhadap OCB itu 57,5%. Jadi kayak kalau yang ini cukup kuat seperti itu. Lalu kita kembali ke F-square. Kita klik F-square. Lah, di sini kita tuh bisa lihat jadi seberapa besar sih dampak spesifikasinya seperti itu. Jadi di sini tuh kalau yang batasannya itu 0,02 itu kecil, lalu sedangkan 0,15 itu sedang, kalau 0,35 itu besar. Bisa kita lihat di sini ada yang TL ke OCB itu nilainya 0,277. Nah, jadi ini itu nilainya itu lebih dari 0,15 ya. Jadi itu artinya itu kategorinya termasuk sedang. Lalu untuk variabel yang berwarna merah itu artinya itu tergolong sangat kecil ya, tidak terlalu berpengaruh besar seperti itu. Oke, kita bisa next.
Next, kita kembali, lalu kita klik calculate, kita klik bootstrapping. Nah, untuk di bootstrapping ini kita klik specific indirect effect. Baik, seperti ini. Jadi untuk hasil uji mediasi spesifik indirect effect itu dapat dilihat bahwa seluruh jalurnya itu memiliki p-value nilai p-value itu lebih dari 0,05 dan semua angkanya itu berwarna merah. Seperti ini. Jadi kesimpulannya bahwa variabel OCB ini itu tidak mampu menjalankan perannya untuk memediasi ya. Jadi mereka itu perannya itu nggak mampu gitu karena hasilnya merah semua seperti itu. Lalu kita klik path coefficient. Nah, baik, kita baca mulai lagi. Di sini ada ini ya. Ini TL terhadap OCB. Yang pertama, TL terhadap OCB. Jadi nilai original sampelnya itu 0,557 positif. Lalu di sini kita bisa lihat untuk t-statistiknya itu 4,805 lah. Lalu untuk p-value-nya sendiri itu 0,00 dan berwarna hijau. Jadi TL itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap OCB. Jadi semakin baik kepemimpinan transformasional itu yang diterapkan, maka jadi kayak akan meningkatkan perilaku OCB karyawannya. Jadi ini tuh hipotesis 1 ya. Jadi hipotesis 1 itu diterima karena itu berwarna hijau. Lalu yang kedua ada TL terhadap IR. Kita lihat di sini original sampelnya itu 0,402 dan di sini juga positif. Oke. Nah, jadi kita bisa baca untuk t-statistiknya itu 2,044 dan juga p-value-nya 0,041 dan berwarna hijau. Jadi TL ini itu berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap IR seperti itu. Jadi ini tuh hipotesis kedua. Jadi ini hipotesis pertama, hipotesis kedua, dan selanjutnya kita bisa lanjut ke hipotesis 3. Untuk hipotesis ketiga itu OCB terhadap IR. Seperti kembali ke awal, kita lihat dulu original sampelnya itu nilainya 0,063. Lalu t-statistiknya itu 0,405 dan p-value-nya 0,686 dan di sini itu berwarna merah. Oke. Jadi untuk yang hipotesis ketiga ini itu OCB itu tidak berpengaruh signifikan terhadap IR. Seperti itu. Karena p-value-nya itu sangat besar ya, 0,686. Jadi mereka dianggap tidak berpengaruh dan hipotesis ketiga artinya ditolak. Berarti hipotesis pertama diterima, hipotesis kedua diterima, hipotesis ketiga ditolak. Lalu ada hipotesis ini, komunikasi terhadap OCB. Kita bisa lihat original sampelnya itu 0,269. Lalu t-statistiknya itu 2,187 dan juga p-value-nya 0,29. Di sini berwarna hijau yang artinya itu diterima. Jadi komunikasi itu berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap OCB seperti itu. Lalu ada ini tadi 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita yang ini ya, komunikasi terhadap IR. Kita cek terlebih dahulu. Original sampelnya 0,181. T-statistiknya 1,018 dan juga p-value-nya itu merah, yaitu 0,309. Baik, jadi di sini itu komunikasi itu tidak berpengaruh secara langsung terhadap signifikan IR. Bener ya? Ya, jadi pokoknya intinya itu tidak berpengaruh gitu loh, Pak. Seperti itu. Lalu di sini kita bisa lihat yang komunikasi memoderasi hubungan TL ke OCB seperti ini. Nah, ini yang ada XX-nya itu artinya memoderasi. Jadi di sini kita jelaskan terlebih dahulu yang komunikasi memoderasi TL ini terhadap OCB. Kita bisa cek. Original sampelnya itu 0,095 dan juga t-statistiknya itu 1,245. Lalu kita bisa lihat di sini p-value-nya berapa sih? Oh, p-value-nya 0,213 yang berartinya berarti komunikasi itu nggak mampu dong memoderasi hubungan antara TL dan juga terhadap OCB seperti itu. Jadi maksudnya itu kuat atau lemahnya kualitas komunikasi ini tadi itu tidak mengubah apapun seperti itu. Jadi maksudnya berarti hipotesis moderasinya yang ini tuh ditolak seperti itu. Lalu kita lanjut ke komunikasi memoderasi OCB terhadap IR. Bisa kita cek lagi di sini itu nilai original sampelnya itu min 0,083 dan juga t-statistiknya 0,788. Lalu p-value-nya bisa kita lihat lagi 0,213. Nah, berarti di sini itu komunikasi itu sama ya, juga tidak mampu memoderasi hubungan antara OCB ke IR seperti itu. Jadi hipotesis moderasinya itu yang dua ini tuh seperti ini, sama-sama ditolak seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih.